Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya, sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi. Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe. Ya, jelas. Oke, Moms, mungkin agak sedikit trouble sih. Gambarnya sudah kelihatan, cuma masih muter-muter. Jadi kita dengar suaranya aja ya. Saya perkenalkan dulu, ini ke yang bergabung sama kita Dr. Aslinar. Jadi Dr. Aslinar ini teman satu angkatan dulu. Jadi teman SMA, kemudian satu FK, kemudian kita ambil spesialis yang berbeda. Jadi Dr. Aslinar spesialis anak, sekarang bertugas di Banda Aceh, dan sekarang berkesempatan untuk bergabung dengan kita. Masih nggak bisa jalan ya? Kalau di sana gambarku ini bisa jelas nggak? Jelas sekali. Jelas. Berarti cuman gambarnya aja ini. Mm-mm. Oke, ada yang mau disampaikan dulu nggak, Dokter Aslinar, tentang apa persiapan ibu yang baru melahirkan itu, kira-kira apa yang ini sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat semua teman-teman yang sedang menyaksikan live ID malam ini. Baik, tentang persiapan bayi ya, persiapan bayi baru lahir. Untuk saya lebih fokus nanti kita tentang menyusui, yang IMD-nya kita bahas ya. Nah, untuk mungkin ibu-ibu yang sekarang ini yang jadi pasien Dr. Rizal itu adalah ibu-ibu hamil tentunya. Jadi masalah menyusui ini sebaiknya sudah diketahui pada saat hamil, seperti itu. Jadi bukan pada saat baru mendekati waktu melahirkan, atau malah pada saat hari H melahirkan, sudah lahir bayi, baru di situ belajar menyusui. Tidak seperti itu ya ibu-ibu. Perlu waktu, kita butuh istilahnya shopping ilmu terutama untuk menyusui. Kenapa? Karena banyak yang menganggap menyusui itu adalah hal yang mudah. Mohon maaf karena mungkin merasa sudah punya payudara ya. Jadi begitu lahir bayinya tinggal disusui. Ternyata banyak sekali permasalahan di sekitar menyusui ini. Kebetulan saya juga ketua Aceh Peduli ASI dan konselor menyusui. Selama ini kita menerima banyak sekali konsul dari ibu yang menyusui yang bermasalah. Baik itu dari puting lecet, payudara bengkak, yang merasa ASI kurang, yang sampai kemudian bayi mengalami bingung puting karena sudah duluan diperkenalkan dengan pemberian susu formula dan juga DOT seperti itu. Jadi ibu-ibu yang pada saat kontrol ke dokter kandungan juga bisa meminta advice tentang menyusui ini, atau bisa ke konselor menyusui juga. Ada 7 waktu yang disarankan bisa menemui konselor. Itu adalah yang pertama pada saat kehamilan 7 bulan. Di situ diterangkan apa yang akan terjadi nanti menjelang melahirkan, bagaimana nanti proses menyusuinya, perlekatannya. Kemudian juga pada saat 9 bulan, dan kemudian pada saat lahir akan dilakukan IMD. Nah, IMD ini, inisiasi menyusui dini ini adalah harusnya sudah menjadi protap semua rumah sakit untuk melakukannya. Jadi itu adalah hak ibu-ibu untuk mendapatkan IMD tersebut. Dan ini di sini bisa dikatakan kita perlu shopping ya, shopping dokter kandungan yang mau kita ajak dibolehkan untuk IMD juga kalau seandainya, karena gini, walaupun lahirnya operasi secara seksio, tetap bisa melakukan IMD. Ya, jadi di situ keterlibatan dokter anak, dokter obgyn, dan dokter anestesi. Jadi didiskusikan sejak awal kalau memang ibunya ingin nanti dilakukan IMD seperti itu. Mungkin itu dulu Dokter Rizal pengantar dari saya. Oke.
Eh, Kalau kita ngomong masalah ASI ya, jadi kan banyak kekhawatiran dari ibu-ibu itu masalah ASI. Jadi sampai berapa hari kira-kira si bayi masih aman? Kan biasanya kalau lahiran normal kan biasa ASI lebih cepat untuk produksi, tapi kalau untuk SC biasanya kan Iya. agak lebih lama, bisa 2 sampai 3 hari. Kira-kira berapa lama aman bayi untuk tidak diberikan formula dulu sambil kita menunggu ASI keluar? Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan ya, Dokter Rizal, baik itu lahir normal maupun lahir seksio. Yang Hmm. terjadi memang karena mungkin kebiasaan. Begitu lahir seksio, si ibu merasa tidak bisa bergerak, jadi kesakitan, susah untuk menyusui. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya dilakukan IMD. Dari banyak penelitian, dengan dilakukan IMD itu memudahkan pemberian ASI selanjutnya. Pemberian ASI eksklusif akan lebih lancar dengan adanya pemberian IMD itu. Jadi kalau bayi memang di awal-awal kelahiran itu produksi ASI masih sedikit. Prinsipnya adalah makin sering disusui, maka ASI akan diproduksi, gitu ya. Jadi pada saat bayi mengisap payudara, itu akan ada yang namanya stimulus atau rangsangan dari puting ibu itu akan diteruskan ke ke otak, ya, ke otak, kemudian di bagian hipotalamus diteruskan ke hipofisis, dan disitulah akan diproduksi yang namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu yang bertugas untuk memproduksi ASI. Jadi makin sering hisapan payudara oleh bayi, maka akan produksi ASI itu semakin banyak. Berapa hari amannya? Secara teori kita lihat sampai 3 hari bayi belum banyak ASI-nya tidak ada masalah, ya, karena dia memang ada simpanan lemak juga, dan lambung bayi itu masih sangat kecil. Hari pertama lahir itu lambung bayi itu volumenya cuma 5 ml. Jadi tidak usah kita khawatir sekali. Begitu lahir silakan dilakukan IMD, diberikan tetap lanjut menyusui. Mungkin sudah ada setetes 2 tetes kolostrum yang keluar, itu sudah cukup untuk bayi. Ya, jadi prinsipnya tetap terus lanjut menyusui, makin sering pemberian ASI akan menyusui pada ibunya akan dimulai diproduksi ASInya. Tapi di sini juga harus dilihat untuk kalau seandainya bayinya mengalami dehidrasi, kemudian demam, ya, itu perlu dikonsulkan ke dokter anaknya apakah kalau memang betul ASInya belum keluar, apakah perlu pemberian susu formula atau bukan. Itu semua harus dengan konsultasi dulu, tidak memutuskan sendiri. Seperti itu. Ada hubungannya nggak Dokter Aslinar antara ASI dengan kuning? Karena saya juga sering ditanyakan, dok, 1 minggu bayi saya lahir kuning, itu pengaruh nggak? Karena ASI atau memang ada penyebab lain? Kenapa bayi kuning? Ya, yang namanya penyebab ikterik ya, kuning atau ikterik, Icterus neonatorum itu ada yang fisiologis dan ada patologis. Kalau fisiologis itu kita lihat itu mulai di hari kedua biasanya, dan dia akan hilang di hari seminggu atau paling lama 2 minggu. Kemudian ada yang namanya patologis. Patologis itu mulai di hari pertama ataupun nanti meningkatnya dengan cepat, bayinya sangat kuning sekali. ASI bisa kekurangan cairan bukan merupakan salah satu penyebab kuning itu. Jadi penyebabnya banyak sebenarnya. Kalau yang fisiologis itu, kalau memang dia tidak terlalu peningkatannya cepat, tidak ada masalah, dia akan hilang dengan sendirinya. Lanjutkan pemberian ASI setiap 2 jam, ya, paling telat setiap 2 jam diberikan ASI. Oke. Kemudian ini kemarin saya kan sudah share di page, ada yang nitip pertanyaan. Memang kalau saya sih memang lebih fokus ke ASI karena memang kebetulan Dr. Aslinar ini adalah konsultan ASI, jadi ketua konsultan ya, konselor ASI di Aceh kalau nggak salah ya. Ya, Ketua Aceh Peduli ASI. Jadi prinsipnya gini Bu Ibu, jadi karena sering sekarang kita lihat kenyataannya bahwa ibu-ibu cenderung gagal dalam ASI. Jadi saya lihat pasien saya sendiri kadang-kadang bisa karena stres, ketakutan nggak bisa memberikan ASI, akibatnya produksi ASInya malah lama-lama menjadi turun. Kemudian yang paling sering itu karena nggak tega. Jadi begitu lihat anaknya nangis, kemudian ASI belum keluar, langsung buru-buru dikasih sufor. Itu yang paling sering kegagalannya di situ.
Mungkin Dokter Aslina ada nggak tips yang bisa ibu-ibu lakukan agar sukses ASINya? Karena makin akhir-akhir ini sering kita lihat yang gagal untuk ASI. Kira-kira ada nggak tips Ya, betul yang sekali. biar meningkatkan ASINya lebih bagus gitu? Ya, sebenarnya tadi di pengantar saya sudah sebutkan ya. Jadi ibu-ibu hamil itu sudah harus shopping ilmu sejak dari hamil, ilmu tentang menyusui ini. Kalau mengetahui ilmu menyusui ini, jadi tidak akan kesusahan nanti begitu lahir ternyata ASINya belum keluar. Yang terjadi selama ini adalah begitu lahir bayinya rewel, nangis, ASINya belum keluar, semuanya panik. Paling sering panik adalah bisa ibunya, suami, ayah si bayi, tambah lagi kakek nenek di sekeliling, ya, ada empat orang berarti ya, dua kakek, ada dua nenek gitu. Nah, kadang-kadang pengaruh dari keluarga ini kadang tidak mengerti ya, bisa menyebabkan itu stres si ibu. Stres yang si ibu, kesusahan ibu itu malah akan menghambat namanya produksi oksitosin. Karena pagi itu ibu susah, begitu ibu stres, ada namanya hormon kortisol namanya, dia akan meningkat. Ya, kita susah itu hormon kortisol meningkat. Hormon kortisol itu akan menekan produksi oksitosin. Oh ya, tadi saya sudah menyebutkan yang namanya ada hormon prolaktin untuk produksi ASI. Ada satu lagi hormon oksitosin yang untuk memperlancar pengeluaran ASI. Nah, kapan hormon oksitosin itu akan keluar? Dia akan keluar kalau ibunya dalam perasaan bahagia. Makanya sering disebut hormon oksitosin itu adalah hormon cinta. Jadi makin dia merasa bahagia, si ibu merasa bahagia, ASINya akan makin lancar. Rasa bahagia itu kapan? Ya jangan dibuat susah gitu. Si suami harus mendukung. Dari banyak pengalaman bahwa 90% keberhasilan menyusui itu karena dukungan oleh suami. Jadi para suami juga suami juga harus cari ilmu ya, mendampingi istri untuk masalah menyusui ini. Bagaimana tipsnya biar bisa? Itulah, harus cari tahu ilmu menyusui itu, kemudian diikuti dengan IMD, kemudian terus diberikan ASI setiap 2 jam, setiap 1 jam diberikan pada bayi dan tidak diperkenalkan dengan susu formula. Kalau seandainya betul-betul memang belum keluar sampai 3 hari itu dengan bayi sudah mengalami kekurangan cairan, sebenarnya ininya adalah solusi yang kedua, bukan langsung susu formula tapi bisa dengan memberikan ASI donor bisa. Ya, mungkin ada keluarga, tapi itu banyak syaratnya ya, baik itu secara agama ataupun secara kesehatan. Tapi kalau dari keluarga sendiri yang kita kenal kesehatannya, kita kenal bagaimana nasabnya nantinya itu ya diperkenankan untuk memberikan ASI donor. Tapi kalau memang tidak ada masalah, bayinya tetap baik-baik saja, tetap berikan pelan-pelan kepada bayinya, seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya ada masalah, bisa segera menghubungi konselor menyusui. Juga di rumah sakit, kalau masih berada di rumah sakit, saya yakin tiap rumah sakit itu ada konselor menyusui di ruang bersalin ataupun di ruang bayinya, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan juga cara posisi menyusui seperti apa. Jadi bayi itu di bawah 4 bulan harus diatur posisinya. Bagaimana cara dia kita gendong, posisi si bayi bagaimana, tangannya bagaimana, posisi bahu dengan telinganya seperti apa, cara ibu mendekapnya seperti apa, itu juga pengaruh ya. Termasuk juga perlekatan bayi, bagaimana mulut bayi bisa melekat dengan baik ke payudara si ibu. Karena kenapa? Perlekatan yang tidak baik itu akan menyebabkan masalah pada si ibu, yaitu di payudara ibu, putingnya terutama bisa lecet, sakit, dan itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa yang menyebabkan nanti susah si ibu untuk melanjutkan menyusui. Seperti itu, Dr. Rizal. Oke. Kalau untuk dari segi makanan, ada nggak kira-kira makanan yang bisa dikonsumsi untuk membantu memperlancar ASI? Oke, kalau makanan tidak ada yang khusus ya. Jadi yang penting gizi, makanan bergizi, gizi seimbang. Boleh apapun itu yang diyakini. Misalkan gini, ada satu daerah, misalkan kalau di Aceh itu daun katu ya. Daun katu diyakini memperbanyak produksi ASI, silakan. Jadi kalau tersugesti dengan itu silakan dimakan gitu ya. Kemudian kalau di Jawa nggak tahu apa namanya, daun katu apa ya? Daun katuk ya, sama ya. Daun katuk ya. Kalau di
Sumatera Utara beda itu namanya, saya lupa. Ada beberapa daerah yang beda namanya. Dari kalau daun katuk itu terserah mau dimasak seperti apa. Jangan mesti sayur bening ya. Jadi apapun boleh dimakan oleh ibu menyusui. Jangan nanti makannya cuma ikan rebus sama sayur bening saja. Boleh apapun yang dimau boleh ya. Tidak ada masalah. Jangan nanti akhirnya makannya seperti saya sebutkan tadi, boleh makannya ini saja. Itu kan bosan, jadi ibunya juga tidak mau makan yang banyak nanti. Padahal perlu makanan yang lebih banyak, karena kalori yang dibutuhkan oleh ibu menyusui itu jauh lebih besar dibandingkan orang normal. Kalau normal kita biasanya sekitar 2000 kilokalori, kalau ibu menyusui ini 500 kilokalori lebih banyak daripada ibu-ibu yang normal, yang tidak menyusui, seperti itu. Jadi boleh apa saja dia makan, seperti itu. Oke, ini Yang ada tidak boleh pisau pertanyaan, gitu ya. ada pertanyaan lagi. Dok, kalau seandainya saya menyusui dan ini mau bulan Ramadan, boleh untuk puasa enggak? Oh iya, boleh gini. Jadi kalau banyak dari penelitian, kalau yang ibunya masih ASI eksklusif, dari banyak konsultan atasi di dunia menganjurkan untuk tidak menyusui kalau masih ASI eksklusif. Kenapa? Karena kebutuhan ASI itu masih sangat banyak untuk pertumbuhan si bayi yang sangat cepat ya. Karena masa itu masih masa growth spurt-nya gitu. Karena pada saat bayi menyusui itu pasti si ibunya merasa haus ya. Tapi ini semua berpulang kepada si ibu. Apakah memutuskan tetap menyusui atau tidak usah, seperti itu. Jadi dibolehkan, kalau menyusui bolehkan, tapi tetap memperhatikan banyak hal, termasuk kondisi si ibu dan kondisi si bayinya. Jangan sampai ibu memaksakan diri untuk berpuasa, sedangkan malah nanti membahayakan si bayinya. Seperti itu, Dr. Rizal. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Novisa ya. Assalamualaikum, bayi kuning apa benar bisa pengaruh karena beda golongan darah dengan ibu? Ya, oke, terima kasih. Itu yang disebut dengan inkompatibilitas BO, ya. Biasanya terjadi pada ibu yang bergolongan darah O dan bayinya memiliki golongan darah A atau B, seperti itu. Jadi bisa terjadi kuning tapi biasanya tidak sampai memberat. Derajatnya nggak sampai tinggi kuningnya. Tapi ini juga harus dipantau. Kalau itu kuning patologis ya, inkompatibilitas ABO, harus diperhatikan. Kalau sampai nanti derajatnya sampai derajat 4, apalagi 5 yang sampai ke telapak kaki atau telapak tangan kuningnya, itu mesti segera dibawa ke rumah sakit. Ada satu lagi yang namanya inkompatibilitas resus. Mungkin ibu-ibu pernah dengar. Jadi itu juga harus diwaspadai. Saya sarankan semua ibu hamil itu sudah cek restusnya. Ya, karena kalau golongan darah orang semua tahu, tapi restus jarang yang tahu, ya. Restus kita ada 2, ada restus positif dan restus negatif. Kebanyakan orang Indonesia restus positif, tapi bisa saja restus negatif. Nah, bahayanya apa? Kalau restus negatif itu pada saat ibu hamil, begitu ada janin di dalam kandungan, darah si ibu akan menganggap si bayi janin itu sebagai benda asing. Maka nanti akan dilisis atau dihancurkan. Itu efeknya seperti itu. Ataupun pada waktu lahir nanti dengan yang kondisi yang sangat kuning, ya, mesti dilakukan transfusi tukar. Jadi sebaiknya cepat mengetahui resus. Kalau seandainya tahu resus negatif, ya sebelum hamil sudah dipersiapkan. Ada yang namanya pada saat hamil ya, nanti penyuntikan anti resus. Bisa konsul ke dokter kandungannya, ke dokter Rizal. Nanti konsulnya nanti akan diberikan disuntik anti resus namanya. Nanti akan mencegah terjadinya masalah pada saat kehamilan, seperti itu. Oke. Ada lagi? Dok, payudara kecil apa bisa untuk menyusui? Bisa. Jadi menyusui itu tidak dipengaruhi oleh bentuk payudara, mau payudara kecil, besar, ya, tetap bisa. Dan tidak semua tidak dipengaruhi oleh produksi, itu tidak dipengaruhi oleh ukuran payudara. Itu yang harus diingat. Dan yang kedua, yang penting saya ingatkan kepada si ibu, ASI itu tidak mesti berlimpah banyak, tidak.
Yang penting adalah cukup untuk bayinya, seperti itu. Dan tidak membanding-bandingkan antara produksi ASI ibu yang satu dengan ibu yang lain gitu. Maksudnya gini, kadang-kadang ini karena zaman medsos ya, banyak yang upload Ya, bagaimana simpanan ASI produksi yang numpuk itu ya. ASINya, ya, simpanan ASI yang menumpuk di dalam kulkasnya. Itu pada satu ibu bisa saja terjadi, orang hiperlaktasi ya, banyak sekali ASINya, atau memang lancar, tapi itu malah akan membuat down ibu-ibu yang lain yang merasa ASINya sedikit gitu. Padahal tidak mesti berlimpah ASI, yang penting cukup untuk bayinya. Dari mana kita tahu cukup? Cukup itu adalah kriteria cukup itu ada dua. Yang pertama berat badan naik, kemudian adalah buang air kecilnya lebih dari 6 kali sehari. Ya, untuk berat badan itu bisa ditimbang per hari, itu bisa 20-30 gram per hari naiknya. Kemudian nanti per bulannya ya tinggal ditimbang lagi, dimasukkan ke grafik. Saya harapkan semua ibu-ibu punya buku pink ya, buku KIA. Mungkin Dr. Rizal bisa membagi juga itu. Ya, kalau di sini sudah Itu jadi dapat semua. program Jadi biasanya sudah ya. dibagikan di puskesmas, atau kalau memang nggak dapat buku pink ketika lahiran, kita tetap berikan dari rumah sakit. Jadi sudah ya, alhamdulillah. ibu hamil dapat. Ya, seharusnya memang seperti itu. Buku diberikan pada saat hamil ya. Jadi pada saat mereka ibu-ibu ini bawa bayinya ke dokter anak, sudah ada bukunya, tinggal kita lanjutkan. Oke. Tapi pengalaman saya di Aceh banyak tidak ada. Nggak ada ya. Jadi nggak ada, maksudnya ada, tapi ada yang nggak ada gitu. Jadi saya kebetulan memang menyimpan sendiri, menstok di praktek. Saya amprah di dinas kesehatan. Jadi begitu tidak ada buku ya kita berikan, karena itu penting sekali. Bukunya banyak ilmu di dalamnya dan juga bisa mengetahui perkembangan dan pertumbuhan bayinya. Seperti itu. Apa dia tadi ya? Terus ini dokter, ini kan juga kita lagi musim COVID ini juga sering ditanyakan, dok, saya jadwal untuk imunisasi anak. Apakah dengan dengan musim COVID ini kan banyak yang takut untuk ke rumah sakit, boleh ditunda enggak? Oh ya, gini, kita memang lagi sibuk ya dengan COVID, tapi jangan sampai kita melupakan imunisasi. Nanti kita terhindar dari imunisasi, dari COVID, malah sakitnya yang lain gitu. Anak-anak kita terinfeksi, karena kita tahu imunisasi adalah mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi gitu ya, baik itu difteri, pertusis, tetanus, campak ya. Jadi kalau memang khawatir sekali, boleh ditunda 2 minggu dari jadwal, maksimal 1 bulan gitu. Kalau sudah lewat 1 bulan, jangan ditunggu lagi. Ibu-ibu bisa ke posyandu atau ke puskesmas atau ke praktek dokter. Saya yakin bahwa semua tempat sekarang sudah menggunakan prinsip social distancing. Baik itu di posyandu, baik itu di puskesmas, mereka sudah memisahkan antara bayi sehat dan bayi sakit ya. Bayi sehat yang untuk kontrol tumbuh kembang ataupun yang mau imunisasi, ataupun bayi sakit yang memang sakit, untuk berobat sakit itu dipisahkan. Di praktek juga seperti itu. Contoh di tempat saya itu, saya biasanya misahkan waktu kedatangan. Jadi kita tidak izinkan menumpuk di ruang tunggu. Kalau sudah datang, sebaiknya tunggu di mobil, ataupun kita atur jamnya. Jadi yang imunisasi datang lebih awal, yang berobat sakit datang belakangan, seperti itu. Jadi tidak bertemu di ruang tunggu. Seperti itu. Ada perlakuan khusus nggak, Dokter Aslinar? Kalau misalnya kita katakanlah ini kan memang kita harus bawa ke rumah sakit, ada nggak perlakuan khusus? Kalau kita dewasa kan kayak pakai masker dan sebagainya. Kalau untuk bayi ada perlakuan khusus nggak kalau kita mau bawa ke rumah sakit untuk ASI? Kalau bayi tidak, karena memang bayi di bawah, anak di bawah 2 tahun tidak diizinkan pakai masker, ya, karena itu beresiko terjadi apnu, karena menekan lubang hidung di sini tuh. Jadi sebenarnya kalau semua orang dewasa sudah melindungi dirinya dengan memakai masker, tentu bayi-bayi ini akan tidak ada masalah. Seperti itu. Tentu ibunya juga harus menjaga kebersihan, cuci tangan sering-sering dan seperti itu, dan menerapkan etika batuk. Jadi bayinya nggak ada masalah. Oke, jadi ini ada lagi pertanyaan, dok, kalau bayi kembar habis lahiran sesar bagaimana, dok, kalau ASI belum keluar? Ini sering jadi problem kalau bayi kembar ini, karena nggak cukup biasanya. Ya, sebenarnya yang namanya ciptaan Allah ya, tetap cukup sebenarnya. Allah sudah memberikan bayi kembar, iya,
Allah memberikan bayi kembar dan produksi ASI insya Allah akan cukup untuk 2 bayi itu. Prinsipnya sebenarnya harus tahu dulu. Kalau bayi kembar itu biasanya kan sudah tahu duluan ya, sudah tahu pada saat di USG. Jadi di situ ibunya udah cari ilmu bagaimana nanti cara menyusui bayi kembar. Ada yang boleh menyusui sekalian dan itu dibantu oleh suami atau oleh orang di sekitar menyusui sekalian kiri dan kanan seperti itu. Dan proses IMD juga bisa dilakukan pada bayi kembar, ya, jadi tidak ada masalah gitu. Dan ternyata selama ini ada bayi kembar, malah bayi kembar 5 di Surabaya. Iya, AIOEO Iya, sampai dapat ASI eksklusif mereka ternyata bisa, dan itu terbukti bisa gitu. Jadi gini, ibu-ibu harus menanamkan sugesti positif ya, bahwa saya bisa menyusui. Jangan langsung, aduh gimana nih ASI saya kurang, ini saya nggak cukup nih. Jangan seperti itu. Jadi aura positifnya ditanamkan dulu bahwa insya Allah saya akan bisa menyusui bayi saya seperti itu. Ya, jadi perlu dicamkan Ibu ya. Jadi positive thinking itu sangat berpengaruh pada keberhasilan IMD. Jadi kalau ketika kita yakin bahwa ASI kita akan keluar, insya Allah akan keluar. Tapi kalau dari awal kita ragu, bisa nggak, biasanya memang kebanyakan gagal malah. Sama juga kayak orang hamil mau lahiran normal. Kalau dari awal yakin, kebanyakan berhasil. Tapi kalau dari awal ragu, ujung-ujung sesar. Karena mindset yang disiapkan itu harusnya positive thinking, dan itu untuk ASI sangat pengaruh. Jadi sesuai dengan Dokter Aslinar tadi katakan, jadi yang penting positive thinking, dukungan keluarga, itu sih yang paling ini ya. Karena banyak sekarang yang gagal karena tadi tidak adanya dukungan dari keluarga, buru-buru kasih formula, macam-macam. Jadi ya ujung-ujung jadi ini. Oh ya, Dokter Aslinar, ini ada juga pertanyaan yang bagus. Jika ibu positif COVID, boleh menyusui enggak? Ya, oke, baik, terima kasih. Kalau rekomendasi dari IDAI dan juga dari Kemenkes ya, kalau ibu dengan COVID positif, apalagi dengan disertai dengan pneumonia, itu sebaiknya bayi dipisah dari ibu, ya. Jadi ibu karena dirawat di ruang isolasi, bayinya dipisah, tapi tetap boleh mendapatkan ASI perah, gitu. Berarti jadi ASI karena penularan tetap dipisah ya? Ya, cara pemberiannya. Ya, tapi kalau ibunya baik-baik saja, atau ibunya cuma ODP saja, itu boleh menyusui langsung, tidak ada masalah. Tapi dengan menerapkan prinsip mencuci tangan, kemudian memakai masker seperti itu. Tapi kalau dia khawatir, misalkan gini, ibunya dengan PDP ringan, dia khawatir akan menularkan kepada bayinya, bayinya langsung berpisah, tetap memerah ASI dan memberikan ASI perah. Kan, karena virus tidak ditularkan dari ASI, jadi boleh ASI perah ya. Oke. Ada tips nggak dok untuk mengatasi puting datar? Karena puting datar susah untuk pelekatan ASI, ini kan juga sering ditanyakan. Oke, ya ini juga merupakan hal yang banyak pertanyaannya. Kalau di tempat ibu-ibu bisa konsul ke konselor menyusui, juga bisa dibantu ya cara menariknya, ada nipple puller namanya. Atau mungkin bisa dengan pad biasa ya, nanti bisa kalau para bidan itu sudah pada tahu cara menariknya. Atau sebenarnya itu tidak ditarik juga tidak apa-apa sebenarnya, karena kalau kita tahu prinsipnya menyusui itu bayi itu memerah di areola bukan di puting ya. Jadi putingnya itu cuma berfungsi sebagai jalan keluar. Jadi kalaupun mau ditarik ya silakan, tapi kalau memang tetap nyusui langsung asal tahu cara posisi dan pelekatan ya tidak ada masalah seperti itu. Kalau makanan pedas ada pengaruh ke ASI nggak dok? Enggak masalah. Jadi makanya saya bilang tadi ibunya boleh makan apapun, tapi makannya ya jangan terlalu pedas lah. Maksudnya jangan sampai pakai cabai 1 on ya. Sampai usia berapa? Jadi kira-kira makanan biasa seperti apa gitu. Sampai usia berapa bayi dibedong? Anjuran nggak dibedong? Kalau saya sih nggak anjurkan bayi dibedong. Iya, kalau sekarang bayi nggak dianjurkan ngebedong gitu. Maksudnya yang penting dia tidak hipotermi, itu aja. Dijaga, sering digendong oleh ibunya, boleh ya, nggak masalah. Ya, tidak mesti diikat, apalagi pasang gurita ya, tidak dianjurkan sama sekali. Biarkan dia bergerak, motoriknya bergerak bebas ya. Terus ini satu lagi Dokter Aslinar. Jadi
pola bayi itu kan ketika dalam kandungan cenderung kan aktif di malam hari dan itu ke bawah sampai ketika lahir. Makanya biasanya kalau saya sih biasa pasien yang habis lahiran welcome to begadang club gitu. Jadi biasanya kan begadang nih karena bayinya kan biasa aktif di malam. Nah ini pertanyaan dari Bu Rian, bagaimana caranya biar nggak begadang? Eh, jadi gini, kalau begadang itu kemungkinan besar iya, karena dia pasti bangun untuk menyusui, untuk minum, untuk menyusu, ya. Jadi setiap 2 jam bayi itu pingin menyusu karena dia memang lagi kebutuhan growth spurt-nya. Nggak usah khawatir ibu, paling 6 bulan aja itu lamanya, atau 4 bulan, 4 bulan maksimal itu biasanya dia begadang. Sudah itu mulai normal lagi. Nggak usah apa ya istilahnya, itu kan sekali seumur hidup untuk bayinya ya, kita dekat dengan bayi kita yang kita begadang. Selanjutnya dia besar, lebih 2 tahun nanti sudah nggak kita urus lagi, maksudnya tidak sampai membuat kita harus begadang seperti itu. Jadi Kalau menurut saya dinikmati sih aja dok ya, kita dinikmati aja dinikmati lah. aja gitu, Eh, kasih bayi seperti ini gitu. Kalau ibu menyusui tapi mengalami mastitis, boleh enggak tetap menyusui? Boleh. Jadi tapi mastitis ini harus konsul ya, konsul ke dokter untuk mendapatkan antibiotik. Jadi boleh tetap menyusui, tapi ibunya harus diterapi pemberian antibiotik oleh dokter seperti itu. Ya tidak ada masalah, jangan sampai nanti begitu mastitis di stop, jangan ya. Walaupun bayi ibunya pun mastitis sampai mengalami abses, tetap boleh menyusui, tidak ada masalah ya. Oke, terus bayi baru lahir kalau di ruangan ber-AC suhu idealnya berapa? Tergantung berat badannya dok, tergantung berat badannya. Tapi bayi yang normal yang di atas 2.500 normalnya sekitar 26 sampai 27 derajat Celcius. Makin kecil bayinya berarti makin tinggi suhunya. Idealnya untuk bayi yang di atas 2.500 sekitar 26 sampai 27 derajat Celcius. Oke, jadi ibu-ibu rasanya udah cukup. Banyak informasi yang kita dapatkan, senang kita bisa berbagi. Kebetulan Ini fotonya sampai sekarang nggak jelas ya? apanya? Fotonya sampai sekarang nggak jelas ya? Enggak. Jadi cuman ini aja dengar suara aja. Jadi fotonya kayak freeze gitu. Jadi foto Oh, gitu. tapi ke freeze jadi nggak jalan. Tapi suaranya kedengeran. Ya udah. Oh gitu. Ya enggak apa-apa lah. Yang penting ilmunya. Jadi saya lihat antusiasme dari ibu-ibu sangat luar biasa. Yang ikut lumayan rame ini. Nah ini baru jalan. Oh iya. Berarti ada yang ke freeze tadi, ini baru jalan ininya. Ini gambarnya. Ini masih praktek lah. Oh enggak, udah di tempat makan ini. Oh, kirain tadi lagi praktek. Kita di sini Udah dilarang selesai. praktek, jadi nyantai aja. Jadi kalau ada emergensi aja nangani, jadi liburan. Kasihan bayi-bayi yang imunisasi mau mana nanti kalau nggak praktek. Oke, terima kasih banyak Aslinar sudah mau berbagi ilmu dengan kita di sini. Bagi mami-mami muda yang baru melahirkan, jangan lupa follow Instagramnya Dr. Aslinar. Banyak sekali informasi yang di-share di sana. Karena kalau nanya tentang ASI, saya bukan pakarnya, jadi makanya saya langsung menghubungi pakarnya. Nanti di-share Instagram Dr. Aslinar. Sering Q&A juga dok ya? Jadi sering Q&A Ya, khususnya banyak tentang ASI dan perawatan ilmunya bayi. banyak di highlight. Di highlightnya banyak Q&A kalau mau dibuka. Oke. Terima kasih banyak Dr. Aslinar atas sharing ilmunya. Sukses terus di Aceh. Kapan-kapan reunian angkatan kita udah nggak bisa pulang. Oke. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa Bu di follow ya Instagramnya Dr. Aslinar. Aslinar siapa? Apa dok tadi? Siapa? Aslinar Java. Aslinar Di Banda Java. Aceh praktek di mana dok? Follower saya banyak dari Aceh kok ini. Apotik Family Pharma. Oke, Prawi. bagi ibu-ibu yang domisili di Banda Aceh, kalau mau ketemu langsung sama dokter yang lagi ngehits di Banda Aceh, silakan langsung menghubungi Dr. Aslinar. Oke, assalamualaikum Itu banyak yang warahmatullahi komen. wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.